Kemudian lanjut ke mata uang yang sekarang kita pakai atau uang kertas. Uang kertas disebutnya itu fiat. Fiat itu mulai digunakan di abad ke-18-19, namun digunakan secara global US dollar itu pada tahun 1944 sejak disetujuinya perjanjian Bretton Woods. Bretton Woods ini perjanjian di mana ada 44 negara yang setuju menggunakan US dollar sebagai reserve currency negaranya. Jadi negaranya itu menggunakan US dollar untuk cadangan devisa negaranya. Karena pada saat itu dolar masih di-pack dengan emas. Jadi dolar yang dicetak itu ada backingan emasnya di belakangnya seperti itu. Jadi negara-negara masih mau menggunakan dolar di tahun 1944. Ini semua berjalan sampai di tahun 1971, di mana yang ini yang atas Presiden Richard Nixon 1971 akhirnya melepas backingan emas dari dolar. Jadi dolar itu tidak memiliki backingan emasnya lagi, sehingga negara-negara menjadi semacam di-prank. Yang tadinya ada emas tapi sekarang emasnya dilepas. Nah, tapi Amerika tidak diam diri. Amerika mencari alternatif pengganti dari packing emasnya. Yang tadinya dolar sudah dilepas dari packing emas, akhirnya terjadi itu petrodolar. Apa itu petrodolar? Amerika membuat perjanjian dengan Arab Saudi, di mana Arab Saudi pada saat itu merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar. Amerika bekerja sama dengan Arab Saudi kurang lebih begini isinya. Arab Saudi untuk menjual emasnya sama menjual minyaknya itu wajib menggunakan US dollar. Dan sebagai gantinya Amerika akan melindungi ladang minyaknya Arab Saudi dan memberikan peralatan senjata perang. Dari situ dimulailah era petrodolar, di mana dolar sekarang sudah di-pack oleh minyak bumi. Nah, salah satu kekurangan dari mata uang yang dicetak terus-menerus adalah inflasi. Ini contohnya mata uang Argentina peso. Di tahun 2020 harganya $1 itu masih di bawah 200 peso, dan kurang dari 5 tahun harganya hampir menyentuh 1.000. Kenaikan dolar terhadap peso itu 972%. Jadi bayangkan teman-teman dapat uang nih di sini, anggap gaji teman-teman, kalau teman-teman tabung, entah itu di reksadana, entah itu di saham, yang mana investasinya itu menghasilkan uang dengan mata uang yang sama. Kemudian teman-teman tahan selama 5 tahun, tapi mata uang teman-teman yang udah teman-teman investasi itu udah gak ada nilainya lagi, karena turun kalah sama dolar hampir 1000%. Hampir 1000%, kurang dari 5 tahun. Jadi teman-teman kerja keras, capek-capek, keringetan, tapi uang teman-teman itu inflasi segini parahnya. Ini kalau di Argentina. Kemudian ketika kita menabung di bank, itu ada sistem namanya fractional reserve banking. Sistem ini adalah di mana bank diperbolehkan untuk meminjamkan uang yang kita taruh di bank, namun hanya menyimpan sebagian kecil uang dari yang sudah kita tabung. Di sini di tabel ini misalnya, ini kita telusuri ya. Misalnya awalnya ini si Levi dan taruh $1.000 di bank. Bank itu diperbolehkan hanya menyimpan 10% dari jumlah uang yang ditabung di bank. Jadi yang disimpan di bank itu hanya $100 aja. $900 itu dipinjam lagi ke orang lain. Nah, orang lain ketika tambah uang disimpan di mana lagi? Di bank kan. Kemudian orang yang udah dapat uangnya disimpan lagi ke bank $900. $900 disimpan ke bank, disimpan 10%-nya itu $90. Begitu terus dipinjamkan ke orang lain $810. Orang yang dapat uang balik lagi nyimpan ke bank $810, disimpan $81 aja, sisanya dipinjamkan lagi ke uang ke orang. Dari yang awalnya $1.000 masuk ke bank, di cycle kedua itu totalnya jadi ada $3.439.000, dan bank itu hanya menyimpan 10%, yaitu $271. Di Indonesia
Kejadiannya contohnya itu saat krisis moneter. 16 bank kecil bangkrut karena nggak punya liquidity atau nggak punya cashnya saat semua orang panik mengambil uangnya dari bank. Itu contoh runtuhnya sistem banking ini di Indonesia. Jadi selama sejarah umat manusia sampai saat ini terdapat dua jenis mata uang, yaitu yang pertama ledger. Ledger ini buku besar yang berisi catatan siapa berhutang ke siapa. Misalkan saya memberi uang ke Levi, kemudian Levi memberi uang ke orang lain lagi dan sebagainya. Ledger ini digunakan oleh kita saat ini adalah contohnya mata uang kita rupiah, dolar, peso dan lain-lain. Semua mata uang fiat itu berbentuk ledger. Ledger ini kan buku besar. Kemudian siapa yang menyimpan ledgernya ini? Itu bank sentral. Ketika bank sentral mencetak uang, dia menyimpan semua datanya dan kemudian uangnya dikeluarkan ke masyarakat. Dan kita pun mendapat uang dari bank itu sudah melalui dari tier-tier atas terlebih dahulu. Jadi uang dari bank sentral itu ke bank-bank yang besar, kemudian dari bank besar baru ke bank-bank daerah dan seterusnya baru sampai ke kita. Yang kedua itu token, bentuk mata uang itu token. Token itu contohnya seperti emas, tadi keran, kemudian batu yang besar itu tadi, dan ada koin emas seperti ini contohnya. Ini ada dua jenis mata uang yang sudah pernah kita gunakan. Nah, kelebihan dari token atau mata uang yang berbentuk fisik itu tahan lama, homogen itu ketika kita bawa uangnya dari Indonesia ke Amerika, orang Amerika juga setuju kalau itu juga uang. Jadi itu namanya homogen, diterima di manapun. Namun susah dibawanya. Teman-teman bawa emas 1 kilogram lewat dari bandara, itu pasti akan ditangkap karena dikira pencucian uang atau segala macam. Kemudian mudah dibagi, itu enggak di mata uang yang berbentuk token, karena bagaimana caranya kita bayar pakai emas, namun ada kembaliannya, dan itu susah dibagi. Kemudian sulit dibuat, ya ini betul, karena emas sulit untuk ditambangnya. Ya itu yang menjaga nilai emas sampai saat ini terus relatif naik. Kemudian kalau ledger, kelebihannya itu tahan lama karena dicatat di buku besar ini, kemudian homogen, diterima dimanapun, mudah dibawa, mudah dibagi, namun mudah dibuat. Itu yang membuat mata uang terus terjadi inflasi. Nah, untuk ledger sendiri efisien, tapi butuh kepercayaan. Kita butuh kepercayaan kepada siapa yang memegang buku besar ini. Saat ini kita percaya kepada bank sentral. Dan bank sentral juga di seluruh dunia yang menggunakan US dollar percaya kepada Amerika. Nah, untuk token tidak butuh pihak terpercaya, namun tidak efisien. Saat kita punya emas, orang lain juga setuju kalau itu emas, jadi tidak perlu ada orang yang terpercaya. Nah, lalu kemudian jenis uang apa yang digunakan pada Bitcoin? Sebagai contoh, kalau saya punya satu apel, Acai punya satu apel, kemudian kita tukeran, pada akhirnya saya juga tetap punya satu apel, Acai punya satu apel, karena saya tukeran. Itu kalau bentuknya token. Kemudian kalau bentuknya ledger, informasi, kan yang berisi di ledger itu informasi, siapa yang berhutang ke siapa. Misalkan saya punya informasi, Acai punya informasi, saya tukeran. Tapi pada akhirnya saya punya informasi saya tetap, dan saya dapat informasi dari Acai, jadi saya punya dua informasi. Dan begitu juga Acai. Pertukaran informasi itu sedikit rumit, karena ketika kita bertukar ide gagasan, kita tetap punya ide punya kita, dan kita dapat ide baru dari orang lain. Seperti itu penjelasannya kurang lebih. Itu kesulitannya apabila menggunakan ledger. Nah, Bitcoin adalah ledger yang terdistribusi. Apa maksud dari terdistribusi? Semua catatan tentang siapa berhutang ke siapa, siapa memberi Bitcoin kepada siapa, itu tersebar ke semua minernya. Pada saat ini terdapat 18.000 miner di seluruh dunia. Jadi semua miner ini punya catatan dari semua transaksi Bitcoin dari awal penciptaannya. Satu catatan ini disebut biasanya blok, satu blok. Dan dalam satu blok ini berisi, misalnya di sini, ini kan A, user A. Dia awalnya punya $100, dia kasih ke B $50.
kemudian dari B ngasih ke C $20. Nah, semua user yang di sini, bahkan user D yang tidak bertransaksi sekalipun juga memiliki catatan ledger yang sama. Itu yang membuat Bitcoin adalah buku besar atau ledger yang terdistribusi. Kelebihannya ketika di sini di otak-atik, diacak-acak urutannya, ledger yang lain itu tidak terpengaruh. Karena konsensus dari Bitcoin mempercayai catatan siapa yang sama dan yang paling banyak, seperti itu. Itu Bitcoin dari hal uang, kemudian dari hal waktu. Sebelum masuk penjelasan Bitcoin tentang waktu, kita mesti belajar dulu tentang cara kerja blockchain-nya Bitcoin. Nah, di sini ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan waktu kuliah itu diterapkan. Ini adalah buku catatannya Bitcoin, ledger Bitcoin. Kemudian Alice bayar Bob itu anggap ini Bitcoin ya, 20 Bitcoin. Alice bayar Bob 20 Bitcoin. Nah, bagaimana memvalidasi kalau Alice benar-benar membayar kepada Bob 20 Bitcoin? Di sini Alice menggunakan tanda tangan digitalnya atau private key-nya dari dia. Di sini dia menandatangani transaksi ini dan itu menyatakan kalau transaksinya itu valid karena dia yang menandatangani. Kemudian untuk urutannya sendiri itu harus diberi waktu urutan. Kenapa? Karena kalau tidak diberi waktu urutan itu akan mengacaukan urutan transaksinya. Kemudian begitu selanjutnya Charlie membayar 100 Bitcoin kemudian ditandatangan, begitu seterusnya. Nah, itu tadi implementasi dari digital signature yang pernah sudah kita pelajari tentang public key infrastructure. Nah, kemudian ledger itu tadi pada akhir dari pencatatannya akan mencari sekumpulan angka yang dimana hasil hash dari semua ledger ini angkanya ini harus dicari nih. Jadi ini angka kosong, ini ledger ini, satu ledger ini harus di hash, dimana di challenge hasil hashnya itu harus 30 angka pertamanya itu 0. Nah, di sini teman-teman mungkin pernah dengar proof of work. Nah, di sini bentuk proof of work-nya. Jadi para miner atau penambang Bitcoin, mereka kerjanya dengan cara menebak-nebak angka yang di sini. Jadi mereka mengulang dari 1, 2, 3, kemudian di hash begitu terus sampai akhirnya ketemu di mana hasil hashnya di 0, 30 angka pertamanya itu 0. Ini contoh ya, misalnya contoh. Nah, kemudian setelah berhasil di hash, hashnya itu satu blok ini kan berhasil di hash. Setelah proof of work yang berhasil ketemu di mana hash yang 30 digit pertamanya itu 0. Hasil hashnya itu dimasukin ke blok berikutnya. Ya, begitu terus. Jadi hasil hash dari blok berikutnya dimasukin ke blok berikutnya, dari blok sebelumnya dimasukkan ke blok berikutnya, kemudian di hash lagi, dicari proof of work-nya, dimasukin lagi. Nah, ini yang membuat Bitcoin itu tidak pernah bisa dirubah. Kenapa? Misalkan transaksinya udah sampai sini, sekarang udah sampai blok ketiga, kita ngubah transaksi di blok ke sini, hash yang di sini berubah nggak? Berubah. Karena hash sifatnya berubah, diubah sekecil apapun dan sensitif itu. Nah, kemudian urutan blockchain yang tadi itu sampai sekarang itu ada sekitar 840.000 blok catatan transaksinya. Dan semua para minernya, 18.000 miner itu mempunyai catatan yang sama. Jadi semua miner yang ada di dunia ini yang menambang Bitcoin mempunyai catatan blok yang sama. Makanya kalau teman-teman mungkin tertarik mau menambang Bitcoin, hal yang pertama dilakukan adalah mendownload blok-blok sebelumnya yang sudah pernah ditambang. Seperti itu. Nah, ketika berhasil menambang, para miner yang berhasil menemukan ini angka yang cocok dengan challenge yang dikasih, minernya ini mendapat reward Bitcoinnya. Saat ini rewardnya itu sekitar 3 Bitcoin. Dan proses ini sudah diatur, pokoknya satu blok harus 10 menit. Kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu tinggal tambahin aja komputernya banyakin. Algoritma Bitcoin akan menyesuaikan tingkat kesulitannya dengan komputasi yang ada. Jadi semakin banyak orang yang nambang Bitcoin, semakin susah challenge yang dikasih.
Dan apabila semakin sedikit orang yang nambang Bitcoin, semakin mudah challenge aplikasi. Karena itu Bitcoin mau gimana pun satu blok ini kurang lebih 10 menit. Seperti itu. Udah. Nah, ledger memerlukan urutan kejadian yang absolut untuk mencegah double spending. Double spending itu seperti ini. Saya punya $100, saya kasih ke Aldi $100, ada saya punya 0 dong. Tapi saya juga kasih ke Faiz 100. Nah, jadi mana yang lebih duluan? Nah, itu transaksi yang valid. Karena setelah saya memberi 100, saya tidak punya saldo lagi. Ya. Nah, itu urutan yang harus dimiliki di dalam ledger. Nah, sifat waktu itu kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita nggak tahu masa depan, dan hanya kita bisa mengerjakan di masa kini. Ini sifat waktu yang sudah semua kita ketahui, yang ada di dunia nyata ini. Nah, waktu di dunia nyata itu dipengaruhi dari atom-atom yang ada di alam semesta ini. Kita nggak bisa narik mundur entropi yang sudah terjadi. Entropi itu bakal terus bergerak maju. Ya, waktu bakal terus bergerak maju. Kita nggak bisa balik ke masa lalu, dan kita nggak bisa tahu masa depan. Tapi waktu digital itu nggak ada, karena dunia digital cuma kenal bit 0 dan 1, cuma kenal angka. Jadi kalau saya sebut angka 10, jam komputer tahu selanjutnya 11, sebelumnya 9, seperti itu. Jadi itu nggak memenuhi dari sifat waktu yang tadi. Masa lalu nggak bisa diubah, masa depan belum diketahui, dan kita hanya bisa bekerja di masa kini. Nah, karena di alam digital itu nggak ada waktu yang absolut seperti di dunia nyata, Bitcoin harus memiliki off time-nya sendiri. Itu gimana caranya? Ini kata-kata dari Satoshi. To implement a distributed timestamp server on a peer-to-peer basis, we will need to use proof of work system similar to Adam Back Hashcash. Jadi kata Satoshi Nakamoto, untuk membuat waktu di dalam Bitcoin, kita harus membuat timestamp server sendiri. Nah, apa timestamp servernya? Yaitu adalah blok dari Bitcoin itu sendiri. Yang sudah dijelaskan tadi, ini blok-blok yang sudah berhasil ditemukan proof of work-nya, yang sudah berhasil ditambah. Tadi kan udah ada hash-nya ya. Berarti ketika sudah ada hash-nya, kita nggak bisa mengubah transaksi di masa lalu. Setuju? Yeah. Setuju. Itu masa lalu nggak bisa diubah, terpenuhi. Yang bisa kita lakukan masa kini untuk mencari proof of work-nya tadi, untuk mencari angka yang harus ditemukan untuk memenuhi challenge yang dikasih dari algoritma Bitcoin. Dan masa depan itu belum diketahui, karena transaksinya belum dilakukan dan belum dilakukan proof of work ke masa depannya. Itu yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto, penemunya Bitcoin, untuk menciptakan waktu digitalnya sendiri. Dan satu blok ini berjalan 10 menit, sehingga tingkat inflasi dari Bitcoin itu sudah diketahui. Seperti sekarang nih, di tahun 2024, April kemarin itu terjadi halving. Apa itu halving? Halving itu ini. Awalnya penambang Bitcoin itu mendapat komisi reward dari proof of work-nya itu 50 Bitcoin setiap satu blok. Jadi setiap 10 menit ada 50 Bitcoin. Setiap 4 tahun sekali atau setiap 210.000 blok sekali itu terjadi halving, pemotongan reward untuk para minernya. Di tahun 2012 dipotong jadi 25. Begitu terus setiap 4 tahun dipotong, dan kemarin bulan April 2024 itu terjadi halving, sehingga jumlah reward Bitcoin yang diberi itu cuma 3,125 Bitcoin setiap 10 menitnya. Karena ini sudah diketahui tingkat inflasinya, dan saat ini inflasi dari Bitcoin itu 1%, di bawah 1%, lebih kecil dari tingkat inflasi emas. Emas itu setiap tahun tingkat inflasinya kurang lebih 1,5%. Jadi emas yang bertambah di muka bumi ini yang berhasil ditambang itu bertambah 1,5% setiap tahunnya. Namun Bitcoin itu sudah pasti 4 tahun sekali halving, dan jumlahnya akan habis di 21 juta Bitcoin. Nah, teman-teman lihat ini di tahun 2032 garisnya tuh hampir lurus. Kenapa? Karena di tahun 2032 ini 99% Bitcoin sudah berhasil ditambang. Karena dibagi dua terus kan, setiap 4 tahun dibagi dua. 2032 itu sudah 99% Bitcoin berhasil ditambang, sisanya sampai ke 2140 baru habis sisa dari Bitcoin.
Nah kemudian kalau habis Bitcoin yang ditambah, para miner dapat apa nanti? Para miner dapat reward ketika dari fee kita mengirim Bitcoin ke orang lain. Jadi ketika kita ngirim Bitcoin ke orang lain, itu ada fee yang harus dibayarkan. Nah para miner dapat dari situ. Semua emas itu udah ada di bumi ini, hanya tinggal kita menggalinya dari tanah. Karena semua emas sudah ada tapi terkubur di tanah. Semua Bitcoin itu sudah ada 21 juta koin tapi terkubur di waktu. Bagaimana caranya kita ngambil dari waktu? Nggak bisa. Kalau kita ngambil dari tanah, kita tinggal tambah galiannya lebih gede lagi, alat bola lebih banyak lagi seperti itu. Jadi Bitcoin itu lebih langka daripada emas. Kemudian mungkin masih ada skeptis. Sekarang perbandingannya, kalau ini dua orang ini nih, ini yang satu berotot, yang satu gendut, ngomong ke teman-teman, kata-kata yang sama. Kalian harus nge-gym biar sehat. Omongan siapa yang didengar? Ini atau ini? Ada yang kan? Kiri lah. Ayu sama Pak Arji. Anggaplah teman-teman skeptis nggak, misalnya Ayu ini ngomong. Lu harus nge-gym biar sehat. Pasti teman-teman lebih dengerin omongan Ayu ini daripada Levi, betul? Tuh. Arji. Anggap omongan saya dari tadi itu ngawur, nggak benar, bercanda, ngayal. Tapi Elon Musk punya Bitcoin 19.800 Bitcoin dengan nilai segitu rupiahnya. Apakah kita lebih kaya dari Elon Musk? Satu aja nggak kebeli. Kemudian pasti ada pemikiran Elon Musk nipu-nipu doang kerjaannya. Oke. El Salvador, negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya di negaranya. Jadi semua orang boleh transaksi pakai Bitcoin. Jadi negara terkaya gara-gara Bitcoin. Per Maret kemarin 2024 dia punya Bitcoin 2.381 karena dia baru memulai membeli satu Bitcoin setiap harinya pada November 2022. Ini El Salvador. Terus kalau kalau perang Bitcoin rugi, harganya turun segala macam, ntar kayak emas kayak minyak masih harganya turun kalau perang. Ukraina ketika perang digempur sama Rusia, dia mintanya donasi pakai Bitcoin. Karena Bitcoin itu lintas negara, lintas yurisdiksi, nggak ada aturan di negara manapun yang bisa menahan pengiriman Bitcoin. Karena ketika kita connect internet, kita punya wallet Bitcoin, kita bisa transaksi Bitcoin. Dan yang terakhir ini quote dari Satoshi Nakamoto, kalau nggak percaya atau nggak ngerti sama apa yang udah dijelasin, Satoshi Nakamoto nggak punya waktu untuk meyakinkan kita semua. Dan itu dari saya, terima kasih. Jual.